Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi awal dari buku audit syariah saya. Di sini di bab awal ini yaitu bab pendahuluan. Di bab awal ini saya mencoba, artinya di dalam buku ini membawa orang-orang yang belum memahami sama sekali tentang syariah gitu ya, sampai dengan mereka bisa memahami tentang apa itu audit syariah. Jadi dimulai dari pengertian dari ekonomi Islam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam sendiri? Nah, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam bersumber dari As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, Ijtima, dan Qiyas. Nah, jadi munculnya ekonomi Islam itu sudah sejak lama ya, sejak zaman Nabi, sejak Al-Quran diturunkan gitu ya. Karena umat Islam bermuamalah atau melakukan perdagangan. Nah, dasar mereka melakukan perdagangan, mereka mendasarkan pada Al-Quran, gitu ya. Dasar sumber hukum yang pertama Al-Quran. Lalu pada saat zaman Nabi pun, gitu ya, apa yang menjadi kebiasaan Nabi ketika berdagang, karena kan Nabi asalnya seorang pedagang gitu ya, jadi itu dijadikan as-sunnah untuk bagaimana cara bermuamalah gitu ya. Terlebih lagi di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran gitu ya, di surat Al-Baqarah yang mengatakan untuk melakukan proses pencatatan untuk transaksi non tunai itu kita berhutang gitu, jadi harus dilakukan pencatatan. Nah, itu ada di dalam ayat Al-Quran. Lalu sumber hukum yang kedua ada as-sunnah, dari tadi ya, sunnah. Yang ketiga ada ijtima para ulama, kesepakatan para ulama ketika memang proses itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran secara nyata. Artinya di Al-Quran pas dicari kok tidak ada ya, misalkan terkait tentang suatu peristiwa, lalu dilihat ada di as-sunnah gitu kan, lalu gimana kesepakatan para ulama gitu lah. Nah, ini bagian dari sumber hukum Islam yang akan mendasari sistem dari ekonomi Islam, dan yang terakhir itu adalah qiyas. Nah, ini bagian dari sistem ekonomi Islam yang memang menjadi sumber atau landasan utama hukumnya. Sejarah, kalau kita berbicara mengenai sejarah ekonomi Islam, nah ini sistem ekonomi Islam sudah ada sejak masa Rasulullah yang tadi saya katakan, masa Khulafaur Rasyidin dan masa pasca Khulafaur Rasyidin hingga ke masa kini. Jika kita mau melihat perekonomian pada masa Rasulullah pada tahun 571 sampai dengan 632 Masehi, di sini Rasulullah merupakan kepala negara gitu ya, pemimpin pertama yang memperkenalkan mengenai konsep baru bidang keuangan negara pada abad ke-7. Yakni semua pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi pada saat zaman kepemimpinan Baginda Muhammad gitu ya, semua pendapatan negara dari mana aja? Banyak sekali ya, ada dari dari zakat, dari rampasan perang gitu ya, dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi dikumpulkan dulu baru dibelanjakan. Jadi status harta itu adalah milik negara gitu. Ketika dikumpulkan maka jadilah milik negara. Tempat pengumpulan harta itu yang disebut dengan Baitul Mal. Pada masa tersebut Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus rumah tinggal Baginda Muhammad. Nah, mungkin kita bisa bilang cikal bakal adanya bank itu karena memang di zaman Rasulullah itu sudah ada tempat pengumpulan dana gitu ya, dan itu dinamakan
Baitul Mal gitu. Jadi kita coba lihat bagaimana sejarah selanjutnya sampai dengan di masa kini. Sumber pendapatan primer pada masa Nabi, nah itu yang tadi saya bilang dari zakat gitu ya, atau usur, zakat hasil pertanian, pendapatan sekunder dari uang tebusan dari para tawanan perang, atau jadi ada tawanan perang itu ada uang tebusannya, ada dari wakaf juga gitu ya, ada dari nawaib dan lain sebagainya. Masih berlanjut setelah masa baginda, perekonomian di masa para sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya perekonomian pada masa pasca setelah Khulafaur Rasyidin, pencatatan dalam bentuk neraca sudah lazim dilakukan. Neraca, kalian masih ingat neraca? Neraca itu adalah laporan posisi keuangan, di mana di sisi kiri kita mencatat aset, di sisi kanan kita mencatat kewajiban dan modal, gitu ya. Pendapatan negara dikhususkan untuk biaya kegiatan tertentu dan sisanya dikumpulkan di Baitul Mal. Sejak abad kedua muncul diwan, yaitu mirip jasa akuntansi yang bertugas meneliti pendapatan, mengatur pengeluaran, dan mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi diwan itu semacam kalau di sini bahasanya jasa akuntansi ya. Jadi mungkin orang yang melakukan atau meneliti mengenai pendapatan, terus diatur pengeluarannya seperti apa, nanti pendapatan berapa dan pengeluaran berapa. Kalau sekarang mungkin akuntan gitu ya yang melakukan itu, dia yang mendata pendapatan berapa, pengeluaran berapa, dan mengaturnya. Nah itu ternyata sudah ada sejak zaman masa pasca Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari ekonomi Islam. Yang pertama, melahirkan kehidupan Islam dalam bidang ekonomi, menjadikan kita memiliki harta sehingga dapat menjalankan ibadah, memberikan hikmat kepada masyarakat, menghindarkan dosa bersama karena sebagian dari ekonomi adalah fardu kifayah, memanfaatkan sumber dan hasil bumi agar tidak terjadi pemborosan, bukan terjadi pemborosan, menghindarkan supaya bahan-bahan mentah tidak terjatuh ke tangan orang yang durhaka kepada Tuhan, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, dan masalah pengangguran, mensyukuri nikmat Allah. Jadi kenapa kita harus di sini dikatakan tujuan dari ekonomi Islam? Kenapa ekonomi Islam ini ada? Di sini adalah tujuan-tujuan yang seharusnya kalau terakhir waktu itu saya melakukan webinar dengan Prof. Muhammad, profesor di bidang ekonomi syariah. Mereka bilang justru sekarang banyak negara-negara Uni Eropa yang menerapkan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tetapi mereka sendiri bukan orang Islam gitu. Kenapa mereka menggunakan sistem ekonomi tersebut gitu ya? Karena mereka merasa sistem itu bagus dan baik untuk dijalankan, sehingga mereka bukan melihat dari agamanya tetapi melihat dari sistemnya. Dan ternyata ini bagus dan baik untuk dijalankan, why not buat mereka gitu. Jadi memang terkadang kita pribadi sendiri karena sudah di hari awal sudah terkontaminasi dengan konvensional karena munculnya ekonomi syariah, ekonomi Islam itu setelah kemunculan bank-bank konvensional, setelah kemunculan kayak kita belajar accounting kemarin, kita belajar dari dari barat yang ternyata proses pencatatan akuntansi itu dilihat dari sebuah negara yang melaksanakan sistem pencatatan double entry. Nah, ternyata kalau kita mau pahami semua sudah ada gitu. Cuma memang kelemahannya Islam pada saat itu adalah tidak menyebarluaskan gitu ya, tidak menyebarluaskan sehingga harusnya dunia pun tahu itu berasal dari Islam, tetapi kita justru taunya itu berasal dari Barat gitu ya, bukan dari Islam. Di sini ada lagi membuat kebaikan sebanyak-banyaknya kepada manusia melalui ekonomi, berdikari sehingga tidak bergantung kepada pihak lain.
Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari ekonomi Islam. Artinya ketika kita bermuamalah, kita ingin melaksanakan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, tujuan-tujuan inilah yang akan yang ingin atau yang bisa dicapai dalam ekonomi Islam. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Nah, di sini kita lihat perbedaannya sebenarnya apa sih, gitu ya. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Adapun sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi didasarkan pada yang tadi saya sampaikan, pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang sumbernya dari sini, dari 4 poin. Sumber rujukan utama, sumber dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran, lalu ada as-sunnah, ada ijma dan qiyas. Sistem ekonomi konvensional atau dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nations, karangan dari Adam Smith pada tahun 1776. Pada saat itu pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom setelahnya dan pengambil kebijakan negara. Jadi munculnya ekonomi konvensional atau kapitalis pada tahun 1776. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa sih antara konvensional dengan syariah atau Islam. Nah, di sini kalau dari sistem sistem pembagian keuntungan gitu ya. Di sini penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan kalau syariah kita menggunakan bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dan akan berpedoman pada keuntungan atau untung atau rugi gitu. Maksudnya kalau pada sistem bunga gitu ya, sistem bunga itu asumsinya untung aja terus gitu. Tapi kalau kita bagi hasil gitu, itu kita perkirakan pada saat kita berakad gitu. Kalau usaha lagi bagus, untung pembagiannya berapa persen. Tetapi kalau rugi, bagaimana pembagian kerugiannya pun sama-sama bisa dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal gitu. Shahibul mal, pemilik modal gitu ya, dengan pengelola atau mudorib. Nah, besarnya presentasi didasarkan pada jumlah modal yang dipinjam. Nah, kalau di sini dibagi hasil, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh gitu ya. Jadi tergantung dari jumlah untung yang didapatkan. Kalau untungnya dapatnya banyak, ya kemungkinan hasilnya akan banyak. Tetapi kalau untungnya sedikit, ya hasilnya juga sedikit. Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya kondisi ekonomi. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan untung atau rugi. Jadi kalaupun usahanya rugi, tetap aja gitu, bunga tetap aja berjalan gitu tanpa tahu mau untung mau rugi gitu ya. Sedangkan pada sistem bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika merugi ya keuntungan bisa ditanggung bersama, tergantung kesepakatan di awal di akad. Kalau rugi saya nanggung berapa sebagai pengelola atau sebagai pemilik modal nanggung kerugian berapa. Jadi itu semua diatur gitu. Dan ini akan lebih mengenakan dari kedua belah pihak gitu ya. Jika untung dapat keuntungan bersama, jika rugi pun ya kita tanggung bersama. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat gitu. Jadi bunganya tetap walaupun keuntungannya banyak gitu, berlipat-lipat. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Jadi kalau yang tadi dikatakan kalau keuntungannya banyak maka labanya juga akan pembagiannya juga akan meningkat. Tapi kalau kecil itu pun sebaliknya. Eksistensi bunga diragukan jika tidak dikecam oleh semua agama. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Nah, mungkin
salah satu sistem ini yang digunakan kenapa banyak negara-negara Uni Eropa gitu ya yang sekarang menggunakan sistem dari ekonomi syariah gitu ya atau ekonomi Islam, karena mereka melihat dari sistem yang digunakan oleh ekonomi syariah itu lebih manusiawi gitu ya, lebih manusiawi dan bisa lebih bisa lebih saling menguntungkan lah, tidak ada yang dirugikan dari penggunaan sistem ini. Kalau sistem yang tadi kita sudah sebutkan di sini gitu ya, dengan sistem bunga gitu ya, mau rugi juga ya tetap aja bunga tetap berjalan. Nah itu kan di satu pihak merugikan orang lain seperti itu. Nah, sistem keuangan syariah, kita fokus kepada sistem keuangan syariah karena tadi kita sudah melihat perbedaan dari sistem ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Lalu sebenarnya sistem keuangan syariah itu seperti apa sih? Nah, sistem keuangan syariah itu diawali dengan perkembangan konsep dari ekonomi Islam pada tahun 1970. Pihak yang terlibat dalam diskusi itu adalah para ekonom dan para ahli fikih. Mereka yakin bahwa konsep ekonomi syariah harus didukung dengan sistem yang lebih praktis, yaitu sistem keuangan syariah, dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim. Yaitu ya tadi bunga itu kan sudah jelas kesepakatannya bahwa dia adalah riba. Usulan yang pertama kali muncul adalah sistem kerjasama untuk membagi laba rugi yang diperoleh dari kegiatan usaha. Nah, ini awal munculnya sistem keuangan syariah, sehingga nanti kita mengenal banyak akad-akad dalam baik dalam perbankan syariah maupun dalam keuangan syariah gitu ya, tergantung dari lembaganya. Ada lembaga bank dan ada lembaga non-bank. Non-bank itu ya salah satunya asuransi syariah, penggadaian syariah gitu ya. Nah, akad-akad itu diawali dengan sistem kerjasama itu, gitu. Dengan sistem kerjasama, dengan sistem bagi hasil, yang tadi poinnya sudah kita pertegas, perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil itu seperti apa. Nah, sistem keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam, ya jelas, karena memang kita harus bersumber. Tadi kita punya 4 sumber rujukan utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtima, dan Qiyas gitu. Jadi tidak sekedar memperhitungkan untung rugi dan resiko saja, tapi harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Jadi dalam bermuamalah, dalam melakukan perdagangan, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan atau memikirkan resiko terjadinya kerugian, tetapi kita harus memikirkan nilai-nilai Islam yang bisa terjadi dalam kegiatan bermuamalah kita. Gitu. Jangan sampai kita melanggar nilai-nilai Islam yang ada dari adanya kegiatan muamalah yang kita lakukan seperti itu. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.